Penyebab kriminalitas, kasus bullying dan penganiayaan seperti ini biasanya dipicu oleh kombinasi faktor internal diri sendiri, kebutuhan akan pengakuan, attention seeking, pelaku ingin dianggap kuat dan superior di lingkungan sekolah, regulasi emosi buruk, ketidakmampuan mengelola emosi atau rasa frustrasi yang diekspresikan melalui agresi fisik, kurangnya empati, tidak merasakan penderitaan korban. Eksternal, lingkungan, keluarga, kurangnya pengawasan atau pola asuh permisif atau otoriter. Pelaku mungkin mencontoh perilaku agresif yang ia lihat di rumah, lingkungan sosial atau media. Paparan konten kekerasan di media sosial atau tontonan yang dianggap normal sekolah, lemahnya pengawasan guru atau tidak adanya sistem penanganan bullying yang efektif. Analisis masalah kenakalan pada faktor ekonomi. Dalam kasus ini, faktor ekonomi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu yang pertama, motif langsung. Tindakan pemalakan menunjukkan adanya motif ekonomi langsung. Pelaku mengambil uang dari korban yang mungkin didorong oleh keinginan untuk memiliki barang atau makanan yang tidak dapat dibeli dengan uang jajannya sendiri, atau karena tekanan dari lingkungan pertemanan atau menyediakan sesuatu. Yang kedua, faktor pendorong lingkungan. Kesenjangan ekonomi antara siswa di sekolah swasta dapat memicu perilaku bullying. Pelaku yang merasa kekurangan secara ekonomi atau sebaliknya, pelaku yang kaya dan merasa berhak berkuasa dapat menggunakan kekerasan untuk menegaskan status sosialnya. Dampak dari masalah sosial tersebut untuk korban, pelaku, sekolah, dan masyarakat. Untuk korban akan mengalami luka fisik yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan trauma psikologis untuk datang ke sekolah yang akan sangat mengganggu perkembangan mental dan akademik. Kemudian untuk pelaku akan berhadapan dengan proses hukum dan sanksi sosial. Jika tidak ditangani, berpotensi menjadi residivis kriminalitas di masa depan. Untuk sekolah, reputasinya akan tercoreng, lingkungan belajar menjadi tidak aman, dan kepercayaan akan orang tua akan sekolah akan menurun. Untuk masyarakat akan menimbulkan keresahan atau kekhawatiran orang tua terhadap keamanan anak di lembaga pendidikan. Cara mengatasi kriminalitas pada remaja atau pencegahan. 1. Intervensi cepat, yaitu pihak sekolah harus segera melakukan investigasi, mediasi, dan pemisahan pelaku atau korban. Edukasi anti-bullying. Sekolah harus rutin menyelenggarakan seminar tentang etika, empati, dan dampak bullying. Peran ideal keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sangat penting supaya tidak terjadi kriminalitas remaja. Yang pertama, dari keluarga. Menerapkan pola asuh yang hangat, komunikatif, dan tegas. Membangun empati anak, mengawasi tontonan dan pergaulan anak di luar rumah. Yang kedua, di sekolah. Menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif. Safe and inclusive school. Menerapkan peraturan yang jelas tentang kekerasan. Guru harus peka terhadap perubahan perilaku siswa dan aktif menjadi pendidik, bukan hanya pengajar. Yang terakhir, masyarakat. Melaporkan segera jika melihat indikasi kekerasan anak di lingkungan sekitar. Aktif dalam program perlindungan anak di tingkat RT atau RW. Dan memastikan ada aktivitas positif bagi remaja maupun anak di luar jam sekolah.